sebab anugerahmu ku ada, karena kasihmu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasihmu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu.
Shalom dan selamat sore untuk kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman serta saudara Devi yang telah berkenan hadir di tempat ini untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun pandemi masih belum berakhir, tapi tidak menyurutkan kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk ibadah kita pada sore hari ini akan dilakukan dengan ibadah HUT PKPD yang ke-49 tahun dan yang akan melayani kita sebentar. Untuk pelayan pertama oleh saudari Cika, dan yang pelayan pertama oleh saudari Kayuma, yang kedua oleh Beta, kedua oleh Stefana, dan pelayan ketiga oleh saudari Aka. Dan yang akan mengirim kita pada sore hari ini, yang pertama kita saudara Lagi dan Kanjor oleh saudara Desa. Untuk pelayan pertama dipersilakan dengan kasih. Ya, rekan-rekan pemuda yang terkasih, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita akan masuk dalam ibadah pemuda dan ibadah ulang tahun Persekutuan Pemuda Gersuka ke-49 tahun 2021. Untuk itu, saya mengundang teman-teman sekalian untuk berdiri. Panggilan beribadah dari Mazmur 100 ayat 2 sampai 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dia kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaan. Mari kita menyanyikan dari PKJ 219 bait pertama dan sampai bait kedua. Di saat ini angkat teman.
Saudara, mari kita habiskan ibadah ini. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ikut pelayanan kategorial pemuda Sutra ke-49 tahun ditabiskan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk, kita akan membaca naskah mimpi kita dari 1 Korintus 4 ayat 12. Saudara, naskah mimpi kita dari 1 Timotius pasal 4 pada ayat yang ke-12 adalah begini firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah dan engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Kita sambut dengan nyanyian Setia Tuhan Jaga Kita. Sweet
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Biarlah orang-orang yang diutus Tuhan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan, mengucapkan syukur kepadamu. Aku mau bersukacita dan bersorak-sorai karena Engkau telah mengumpulkan kami menjadi kumpulan anak-anak jemaat yang besar. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu mengatasi langit dinyanyikannya. Ya Allah, pencipta alam semesta dan sumber kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas kehadiran tahun gereja-Mu yang ke-49 tahun. Semoga kasih setiamu dan Tuhan senantiasa menyertai. Amin. Mari kita merespon dengan menyanyi dari PKJ 23, Marilah Memuji. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menenangkan diri kita, mari kita menghapus segala dosa kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengaku dengan sungguh-sungguh kepadamu bahwa kami telah berdosa dan menuruti keinginan hati kami. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami menurut kasih setiamu dan pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup sesuai dan seluruh dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita menyanyi responnya sejauh timur dan barat. Amin.
sutra yang ke-49. Bacaan ini memang diturunkan dari sini. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih pengampunanmu ya Yesus. Kau yang telah mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu, istimewa sebagai pemuda Widya Sutra yang hari ini bersyukur karena 49 tahun Tuhan sudah menyertai pelayanan dan kategorial pemuda ini. Kini kami akan mendengarkan bagian firman-Mu. Tuhan, tolong kami yang Roh-Mu yang kudus agar kami dapat memahaminya seturut dengan kehendak. Jauhkan daripada kami segala yang jahat yang mengganggu kami dan mengambil firman di dalam hidup kami. Layakkan hamba-Mu juga untuk menyampaikannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, mari saudara kita membaca Injil Markus pasal 4 pada ayat 35 sampai 41. Injil Markus pasal 4 mulai ayat 35 sampai 41. Saya mengajak saudara untuk membaca bersama, baik di gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing. Angin ribut diredakan. Kita mulai. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus serta dengan mereka dalam perahu. Karena Yesus telah duduk, perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dia pun bangun, mengambil angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenang." Lalu angin itu pun dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa benar orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sampai demikian pada kitab Yesus berkata, berbahagia kita yang mendengar firman-Nya, membaca dan memelihara dalam hidup kita. Tema kita yaitu bersyukur atas kuasa dan penyertaan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami rasa takut? Ada ya. Semua kita secara alami takut pada setiap bahaya yang mengancam. Ya, misalnya waktu gempa, banjir, atau banjir bandang, bahkan adanya virus corona. Semua orang di dunia diliputi rasa takut dan panik. Bukan karena peperangan, bukan pula karena kelaparan, tapi karena virus corona. Dan kita tahu tidak sedikit orang yang meninggal saat terkena virus ini. Namun sejatinya kita sebagai orang yang telah dewasa, kita diberi kemampuan untuk menyikapi dengan positif dan benar setiap bahaya datang mengancam kita. Lebih khusus, saudara sebagai pemuda-pemudi Kristen,
Bagaimana sikap kita dalam menghadapi setiap masalah, setiap bahaya yang mengancam kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita telah membaca bersama perikop ini. Jika kita memperhatikan dengan seksama, maka sesungguhnya dalam situasi apapun kita tidak perlu takut. Karena Tuhan berkuasa untuk menolong dan menyertai kita. Dan kebenaran ini terjadi dalam pada murid-murid yang berada dalam bahaya yang sangat mengancam dalam perahu di Danau Galilea. Sedikit saya mau menjelaskan latar belakang dari Danau Galilea ini. Panjang Danau Galilea ini 22 km. Jadi cukup panjang. Lebarnya 12 km. Kedalamannya kira-kira 210 meter. Jadi saudara bisa bayangkan ya. Kalau sudah tenggelam ya nggak bisa kendang kali ini ya, cepat didapat. Dan danau ini merupakan muara dari sungai Yordan yang mengalir dari arah utara. Dalam keadaan biasa, danau ini tampak tenang. Tetapi sewaktu-waktu bisa terjadi badai. Karena danau ini letaknya di lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit. Sehingga seringkali menyebabkan terjadi perubahan temperatur dan memungkinkan kemudian angin bertiup secara tiba-tiba dari atas bukit. Sehingga itulah membuat ombak besar. Perubahan suhu yang turun secara drastis dapat menimbulkan tekanan angin yang besar dan hembusan dengan kekuatan yang dahsyat ke tengah danau dan dapat menimbulkan badai. Katakan saja cuaca saat itu cerah, tapi kemudian tiba-tiba berubah dengan datangnya badai yang menakutkan menggoncang danau itu. Nah, katakan biasanya badai itu datang pada waktu petang atau sore hari. Saudara juga kalau ke Pulau Bokori, jangan coba-coba pulang walaupun itu hanya 15 menit ya, penyeberangannya. Tapi jangan coba-coba menyeberang sesudah jam 4 sore, jam 3 atau jam 4 sore. Kalau mau sekalian malam. Karena ini saya alami. Waktu mengantar mahasiswa praktek di sini, saudara Luisa dari Manado, karena mau pulang saya bawa jalan-jalan ke Bintang Samudra, lalu udah jam 2 siang kita singgah di Bokori. Kapan lagi nih mau bawa orang Manado udah mau pulang? Pulangnya jam 4 sore. Itu kan perahu kecil, bukan perahu besar. Jadi saya bisa membayangkan murid-murid betapa panik. Mulailah itu ombak, airnya mulai terbias masuk di dalam perahu. Satu laki-laki besar sudah menjerit ketakutan. Saya tenang saja karena memang kita tidak bisa bikin apa-apa. Menjerit juga ombak tidak akan tenang. Saya menegur karena temannya tertawai temannya. Dia bilang jangan tertawa, ini orang lagi ketakutan. Seperti itu. Dan Danau Galilea juga di sore hari badai itu datang. Setelah Yesus melayani orang banyak hingga sore dari pagi, jadi kita bisa tahu Yesus pasti kelelahan dan butuh istirahat. Makanya dia mengajak murid-murid untuk menyeberang, ya, menyeberang danau, menjauh dari orang banyak menuju ke Kapernaum. Dan saat mereka dalam perahu, ya, Yesus sudah lelah, ya, Yesus tertidur. Memang Yesus tidur, pergi ke bawah kapal di dalam gitu baru tidur. Nah, saat Yesus tidur itulah dikatakan badai itu datang. Ya, jelas pasti murid-murid menjadi panik dan takut. Rasa panik dan takut murid-murid cukup beralasan.
karena air sudah masuk ke dalam perahu, dan itu akan membuat mereka tenggelam kalau terus air masuk ke dalam perahu. Waktu tugas di Bau-Bau itu sering sekali setiap bulan harus ke Kendari dan naik. Dulu masih ada Superjet, sekarang tidak ada lagi. Itu kapal cepat tapi yang kecil, beda dengan sekarang, beda dengan Sagori, dan sekarang lebih besar. Hingga pada saat saya pulang dari Kendari menuju Bau-Bau, itu kapalnya injak karang, maka air mulai masuk dari bawah. Kami dievakuasi, seumur umur saya dievakuasi, naik di perahu. Hanya saya lihat dari jauh, kenapa itu kapal Sagori orang sudah turun, air di pinggangnya. Saya bilang, orang berenang kah itu? Ternyata itu perahu sudah terdampar karena kena karang. Ya, orang panik. Itu belum jauh lepas dari Teluk Kendari. Seperti itu. Berulang kali saya alami. Satu kali saya membawa anaknya Koster jalan-jalan ke Kendari. Itu ombak 3 meter, saudara. Dan saya bawa anaknya orang ini. Anak muda di sebelah saya udah panggil mama bapaknya semua dia panggil. Dan memang ada rasa takut. Takut ya kalau kapal itu tenggelam. Begitu. Sama seperti murid-murid. Karena itu dalam kepanikan murid-murid kemudian menemui Yesus dan membangunkannya dengan tujuan pertama bukan minta pertolongan, tapi apa yang mereka bilang? Kau tidak peduli dengan kami. Seolah-olah mereka protes karena Yesus tidak peduli terhadap bahaya yang sedang terjadi. Seharusnya Yesus bersama mengatasi masalah tersebut. Ya, paling tidak ikut bantulah buang air dalam perahu itu ya. Seperti itu. Karena Yesus juga berada dalam bahaya. Nah, Yesus dengan tenang sudah bangun. Apa yang dilakukan Yesus pertama yang perlu dia selesaikan bukan kepanikan murid-murid. Kalau Yesus bilang, tenang saja, tidak apa-apa. Itu belum menyelesaikan persoalan. Yang perlu diselesaikan pertama adalah danau itu dulu. Nah, diam, tenanglah. Waduh, langsung tenang danau itu. Kalau saya itu ombak, saya berdoa diam tenang, belum tentu ya. Ini bisa juga kalau kuasa Tuhan bekerja ya. Jadi Yesus cukup dengan kata diam, tenanglah. Itu menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas angin dan badai, sehingga angin tunduk kepadanya. Kedua, baru Yesus menegur murid-murid. Setelah berpikir bahwa dia tidak peduli dengan mereka, Yesus menegur karena ketidakpercayaan mereka. Ternyata keberadaan mereka selama ini bersama Yesus, bahkan sepanjang hari itu, dan telah melihat Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, belum cukup membuat murid-murid merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan. Saudara, ternyata rasa takut mereka juga belum selesai. Perhatikan ayat terakhir itu dibilang, mereka menjadi sangat takut. Tambah lagi takut ya. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Setelah melihat danau menjadi tenang kembali, setelah Yesus menegur mereka, ternyata hal itu bukan membuat mereka menjadi tenang atau hatinya teduh, tapi justru membuat mereka menjadi sangat takut. Takut apa? Takut karena ternyata mereka salah menilai Yesus. Mereka sudah menuduh Yesus tidak peduli pada mereka. Mereka menganggap Yesus sama seperti manusia pada umumnya. Padahal Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Hingga dari peristiwa ini murid-murid semakin mengenal siapa Yesus. Bahwa Yesus bukan hanya guru yang mengajarkan ajaran-ajaran kepada mereka, tapi juga Tuhan yang berkuasa atas segala badai, termasuk badai kehidupan. Dan murid-murid belajar untuk percaya pada Yesus sepenuhnya,
akan percaya pada akal. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketakutan dan rasa panik dapat melanda siapapun saat menghadapi badai dalam kehidupan ini. Tetapi ketakutan dan kepanikan yang berlebihan bisa membuat kita tidak percaya pada Yesus yang berkuasa dan menyertai kita. Itu semua disebabkan biasanya karena kita lebih fokus pada badai atau masalah yang kita hadapi di hadapan kita, dan bukan fokus pada Tuhan dan kuasanya. Karena itu dari firman Tuhan ini kita diingatkan, badai sekeras apapun, marilah kita percayakan hidup kita hanya kepadanya. Tuhan Yesus selalu menyertai kita sesuai dengan janji. Matius 28 ayat 20b. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara sebagai orang muda yang juga tidak luput dari berbagai keadaan yang genting atau situasi yang tidak mudah, namun semua itu menuntut saudara untuk mewujudkan kualitas dan keteguhan iman saudara. Sebuah pohon itu teruji kuat atau tidak karena apa? Karena ada badai, ada angin, ada topan. Kalau tenang-tenang begini tidak ada apa-apa, kita nggak tahu itu pohon bisa kuat atau tidak. Di depan rumah di Andanohu ada pohon ubi sudah tinggi. Beberapa hari lalu angin rubuh sampai itu ubinya keluar. Jadi bukan hanya rubuh begitu, sampai isinya juga keluar. Berarti pohon itu tidak kuat di saat badai terjadi. Nah, berarti kalau ada badai, itu justru kesempatan saudara dan saya menunjukkan kualitas dan keteguhan iman kita. Komitmen beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus memang akan selalu berhadapan dengan berbagai tantangan. Perjuangan saudara sebagai generasi muda gereja memang tidak mudah. Saudara harus berkompetisi dalam studi, di dunia kerja, bahkan dalam pergaulan yang global. Saudara menjumpai begitu banyak godaan dan tawaran menarik untuk memenuhi nafsu dan keinginan selaku orang muda. Semua itu bisa menggerus kehidupan dan masa depan saudara jika saudara tidak membangun relasi pribadi dengan Tuhan Yesus dan firman. Mungkin saudara sudah aktif sebagai anggota persekutuan pemuda, sudah menjadi pengurus, tapi itu mungkin hanya pada tataran ritus dan seremonial atau secara organisasi saja. Belum secara sungguh-sungguh atau berada dalam hadirat Tuhan, sehingga bukan saja pelayanan berlangsung apa adanya, tapi ketahanan iman saudara selaku orang muda rawan tergerus oleh banyaknya tawaran yang menarik sebagai dampak dari penggunaan secara negatif kemajuan IPEX. Bukan IPEX saja, tapi IPEX, ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Nah, karena itu sebagai orang muda, kalau keadaannya demikian, maka saudara tidak akan diperhitungkan. Saudara akan direndahkan. Karena tidak dapat memberi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, apalagi dalam kesucian hidup. Kalau
kita sama dengan orang muda di dunia ini. Oleh karena itu, janganlah kita bersikap seperti para murid. Janganlah kita ingin Yesus menolong kita dalam bentuk pertolongan seperti yang ada dalam pikiran kita. Kan suka gitu ya kita. Oh Tuhan tolong saya begini loh Tuhan, gini. Sepertinya kita yang atur Tuhan gitu. Bukan, jangan seperti itu. Seperti murid-murid tadi itu loh. Kalau Yesus tolong, Yesus tidak tidur kan paling tidak Yesus bisa bantu mengeluarkan air dalam perahu ini. Bukan seperti itu. Tetapi sepenuhnya kita serahkan kepadanya menurut cara dan kuasanya. Maka tidak ada masalah yang dapat menenggelamkan kita. Kalau kita meminta pertolongan Yesus menurut cara dan kuasanya. Berat apapun masalah yang saudara hadapi tidak akan membuat saudara tenggelam. Dan jika kita telah menyerahkan semua masalah hidup kita, janganlah kemudian kita mengambil alih. Jadi kita akan memperoleh kekuatan di saat kita tetap tenang dan percaya kepadanya, yang peduli kepada kita, yang menyertai kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup saudara sebagai orang muda, jika dia ada dalam hidup saudara, maka tidak ada masalah yang dapat menenggelamkan saudara. Nah, saudara, hari ini tepat 20 Februari 2021. Pelayanan kategorial Gapsult, pelayanan kategorial pemuda Gapsultra genap usia 49 tahun. Dan secara kebetulan kita melakukannya karena di hari Sabtu. Bukan. Karena itu ada sedikit yang berbeda dari biasanya. Ada kue hanya sebagai simbol saja. Lilin yang mengingatkan kita untuk terus berterang. Dan agar hidup kita menjadi terang, maka harus rela berkorban. Kue yang ada ini terdiri dari berbagai bahan, menjadi satu, diolah, siap diolah, dilebur, maka kelihatan cantik. Coba kalau baru hanya terigu, telur, coklat, gak ada apa-apa, gak bisa dimakan. Tapi begitu diolah menjadi satu, dia menjadi indah. Dan sebentar kita makan bersama, bukan? Kan hanya buat dilihat saja ya. Seperti itu. Usia 49 tahun ini, wow, udah usia mau menjelang lansia ya. Sementara saudara usianya di bawah itu sekali. Tapi kita bersyukur atas kuasa Tuhan dan penyertaannya. Sehingga pelayanan kategorial pemuda Gapsultra tetap boleh dijalankan sampai saat ini. Ada orang-orang yang pendahulu dulu sebagai pengurus baik dari lingkup sinode, klasik sampai jemaat, generasi-generasi dahulu, mereka yang masih ada maupun mereka yang sudah tiada. Sebab kalau sudah 49 tahun, mereka dulu menjadi pemuda umur 17 tahun, sudah lebih berapa tahun ya? Sudah lansia mereka. Karena itu, saudara dan saya belajar dari pendahulu-pendahulu. Terus belajar dari setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan ingin setiap masalah yang kita alami itu membawa kita mengenal Yesus lebih dalam. Bukan sebatas pengetahuan saja. Tapi sungguh-sungguh saudara mengalami kuasanya dalam pengalaman hidup saudara sehari-hari. Sehingga dalam bergaul, dalam beraktivitas dengan berbagai komunitas, saudara dapat menjadi teladan. Dalam perkataan, bukan asal bicara atau omong doang. Perkataan kita benar-benar bisa diuji. Apa yang kita katakan itu benar, bukan kata-kata bohong. Kita bisa menjadi teladan. Orang itu bisa dipercaya.
kalau bohong, orang sulit mempercayai kita, bukan? Dalam perilaku kita, tingkah laku kita, penampilan kita boleh menjadi teladan. Tidak dilarang saudara berpenampilan mau model sekarang ini, tapi harus selalu mengingat, saya ini pemuda Kristen, saya ini hidup saya sudah ditebus oleh Yesus, maka saya ingin perilaku saya, penampilan saya, tingkah laku saya tidak seperti orang dunia. Dalam kasih mengasihi tanpa batas, kasih yang tidak mengharapkan balasan. Pada ibadah hari Kamis yang lalu dilayani oleh pendeta Stefan. Lalu dia membawakan firman bacaan dari pembacaan hari itu dari buku Musa tentang kasih. Membenci, kalau orang yang membenci kamu tetap mengasihi. Bahkan orang yang menampar pipi kanan kita, kasih pipi kiri lagi. Wah, itu sulit. Itu artinya kita mau mengasihi dan mengampuni tanpa batas. Kita sudah menolong orang lain, kita pun tidak mengharapkan balasan. Kalau kita mengharapkan balasan, itu berarti balas budi. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada kita, itu tidak ada apa-apanya. Karena orang lain juga, orang dunia melakukan hal yang sama. Oh, dia karena sudah baik dengan saya, oh saya harus baik dengan dia. Oh, dia ini gak baik sama saya tidak mau baik dengan dia. Tidak seperti itu kasih. Kita mau menjadi teladan dalam kasih, mau menjadi teladan dalam kesucian hidup. Ini penting. Saudara sebagai orang muda dalam pergaulan, tidak melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Secara khusus saya ingin berterus terang dalam hal hubungan seksualitas. Kalau saudara dalam masa taraf berpacaran, bahkan baru bertunangan, jangan sekali-sekali melakukan. Hubungan seksualitas tidak dosa selama dilakukan dalam rumah nikah. Bagi pasangan suami istri yang sudah menikah pun melakukan dengan orang lain, dosa. Begitu juga saudara sebagai orang tua. Kalau pacar saudara menghargai saudara, maka pacar saudara tidak akan menuntut hal itu. Dan banyak hal dalam kesucian hidup kita. Karena kita ini sudah disucikan juga, bukan hanya diampuni dosanya, tapi disucikan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Karena itu mari, jadilah pemuda Geb Sutra yang menjadi teladan, yang dapat diandalkan. Tentu bukan dengan kekuatan kemampuan saudara, tapi dengan kuasa Tuhan Yesus. Ya, ingat, Tuhan Yesus mampu menolong saudara dan saya. Yang mustahil bagi saudara dan saya, tidak mustahil bagi dia. Karena itu serahkan kepada dia yang punya kuasa atas segalanya, bahkan atas hidup kita. Sehingga di hari ulang tahun pelayanan kategorial pemuda Geb Sutra hari ini, ke-49 tahun, kita mau bersyukur karena kuasanya dan penyertaannya bagi pelayanan kategorial Geb Sutra sampai saat ini. Bagi saudara-saudara sebagai pengurus maupun sebagai anggota, mari terus tetap semangat dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Ya, meskipun waktu-waktu tidak semua anggota pemuda yang aktif, itu tidak boleh mengurangi semangat kita. Karena kita mau melayani dia bukan karena jumlah atau kehadiran, tapi kita melayani Yesus karena dia yang telah lebih dahulu melayani kita. Dirgahayu pelayanan kategorial pemuda Geb Sutra ke-49 tahun. Selamat bersyukur, selamat bersukacita, dan selamat berjuang bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Amin. Diserahkan pada pelayan berikut pemimpin persembahan.
sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan pada malam hari ini, mari kita memberikan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 146, bait yang pertama hingga baitnya yang ketiga, bawa persembahanmu. Bawa persembahan rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baitnya yang ketiga, persembahkankan dirimu. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saudara, kita akan menaikkan doa syukur dan syafaat secara khusus buat rekan kita, Saudara Ferdinand Pratama, dan juga dalam rangka ulang tahun PKPG ke-49 tahun. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Yesus, di hari ulang tahun pelayanan kategorial pemuda GEP Sultra hari ini 20 Februari 2021 yang ke-49 tahun. Kami boleh disapa oleh firman-Mu dan juga bersama rekan kami Saudara Ferdinand Pratama. Oleh karena kasih sayang Tuhan yang telah memimpin menyertai pelayanan kategorial pemuda GEP Sultra hingga saat ini. Terima kasih firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu bersyukur atas kuasa dan penyertaan Yesus. Sehingga tidak ada masalah ataupun apapun yang kami hadapi yang dapat menenggelamkan hidup kami, jikalau kami sungguh percaya kepada-Mu Yesus. Dan jadikan kami teladan-teladan sebagai pemuda gereja-Mu di dunia kerja kami, di dunia pendidikan kami, di tengah-tengah pergaulan secara global. Tuhan tolong kami, sehingga kami dapat menjadi teladan dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, dalam kasih kami, dalam kesetiaan kami, dan juga di dalam kesucian hidup kami. Terima kasih ya Allah, Engkau yang sudah menyertai semua pengurus PKPG GEP Sultra, dari lingkup sinode, klasis hingga jemaat, termasuk PKPG Jemaat Getsemani di tempat ini. Tuhan tetap menolong mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan mereka, agar mereka mau setia menjalaninya. Karena Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kami semua. Siapakah kami ini Tuhan yang dapat melayani Engkau? Semuanya oleh karena anugerah. Karena itu Engkau menolong kami semua, supaya kami sebagai pemuda-pemudi
selalu mau aktif mengalami kuasa-Mu dalam pengalaman hidup sehari-hari, mengenal Engkau Yesus dalam berbagai masalah, pergumulan, tantangan hidup kami, sehingga semua itu membawa iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Berkati semua saudara-saudara ini ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara kami Ferdinand. Engkau tetap menolong ia mensyukuri atas pemeliharaan Tuhan bersama keluarga, orang tua dan adik kekasih, mana sampai hari ini mereka dikaruniai kekuatan dan kesehatan. Semua dapat menjalankan tugas tanggung jawab aktivitas mereka, kedua orang tua dalam pekerjaan maupun saudara Ferdi dan adik kekasih Fani dalam pendidikan mereka. Karena itu Tuhan, kami terus membawa di dalam doa bagi rekan kami ini. Engkau menolong ia sebagai orang yang masih muda, bahkan yang saat ini ia dalam menyelesaikan studinya di SMA dan rencana untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Tuhan, persiapkan ia. Bahkan banyak rekan-rekan pemuda juga yang akan menghadapi ujian sekolah, juga menghadapi kegiatan-kegiatan di bulan Maret dan April mendatang, supaya mereka juga mempersiapkan diri dengan baik. Lebih bagi rekan kami saudara Ferdi, berkati ya Tuhan, yang juga telah menyerahkan diri untuk melayani-Mu melalui anak-anak sekolah minggu dan remaja di Jemaat Getsemani ini, supaya ia mau setia meskipun hanya kecil yang dapat ia lakukan, tapi itulah yang Tuhan telah gerakan ia untuk melayani-Mu. Kami mendoakan juga untuk kedua orang tua yang kekasih, ayah dan ibunya, dalam pekerjaan mereka sebagai PNS, agar Tuhan juga selalu mengaruniakan kesehatan, kemampuan, berkati setiap tugas pekerjaan mereka, juga di tengah-tengah keluarga, sebagai orang tua bagi anak-anak, bagi saudara Ferdi dan Fani, beri hikmat bijaksana bagi mereka, juga dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di sebuah jemaat di mana kedua orang tua mereka sebagai anggota jemaat dan ayahnya juga sebagai seorang majelis. Tuhan berkati. Demikian juga bagi adik kasih Fani dalam pendidikannya di SMP, Engkau juga menolong ia supaya ia juga menekuninya dengan baik dan ia kelak bisa mencapai apa yang ia harapkan. Tuhan, Engkau menolong sehingga saudara Ferdi dan Fani menjadi anak-anak yang selalu taat pada orang tua, selalu mau mendengar-dengaran dengan nasihat orang tua, dan terlebih taat kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakek dan nenek yang kekasih yang berada di Amoito, demikian juga di Konawe Selatan dalam masa tua mereka. Dari tempat ini kami mendoakan kiranya kasih dan kuasa Tuhan selalu melingkupi mereka dan memberi kekuatan kesehatan dan sukacita menikmati usia lanjut. Demikian juga dengan semua sanak keluarga yang lainnya, baik yang berada di Kendari ini maupun di Konsel, di Tanah Toraja, di Mamuju, dan juga di Papua, bahkan di mana saja mereka berada. Tuhan sertai, lindungi mereka. Engkau tahu juga masalah-masalah yang mereka hadapi. Biarlah mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa menolong mereka dan terus menyertai hidup mereka. Karuniakan kekuatan kesehatan bagi mereka semua. Bapa yang baik, berkati juga semua pemuda-pemudi di dalam pendidikan mereka di tingkat SMA maupun di perguruan tinggi. Mereka akan menghadapi ujian akhir di SMA dan juga akan menghadapi PKL, bahkan yang telah sementara menjalani PKL. Tuhan lindungi di mana mereka berada. Semua orang tua yang mereka kasihi dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, dan demikian juga semua saudara-saudara mereka. Berkati ya Tuhan, bagi pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan dan juga menolong mereka untuk terus berharap kepadamu, setia kepadamu Tuhan. Juga bagi mereka yang sudah bekerja dan juga tetap menolong mereka. Biarlah dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka menuntut ilmu, dimanapun mereka berada, tinggal dan bergaul, jadikan mereka seperti lilin yang terus mau menyala, menerangi sekitar mereka, menjadi teladan bagi lingkungan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang tahu pergumulan hidup mereka masing-masing. Baik saudara-saudara yang ada di gedung gereja ini,
maupun yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Engkau menyiapkan hati kami juga besok untuk masuk di rumah Tuhan dalam ibadah. Mensyukuri atas segala pemeliharaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami bersama orang tua ataupun sanak keluarga kami. Terima kasih Bapa. Inilah semua ungkapan syukur kami, doa kami, juga untuk persembahan yang telah kami berikan. Tuhan memberkatinya untuk digunakan dalam pelayanan di antara pemuda. Juga persembahan khusus hari ulang tahun PKBG ke-49 tahun ini. Bila kami belum membawa hari ini, biarlah esok atau minggu mendatang kami juga mau menyiapkan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, saya undang berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini dengan melakukan tak kutaukan hari esok. Jangan terlalu tak kutaukan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita berdiri, saya serahkan pelayanan. Kembali kita menyanyikan PKJ 241 bait yang ketiga, mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Tak kutaukan hari esok. Ku taukan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkah. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
demikianlah ibadah pemuda kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta dan teman-teman sekalian yang telah melayani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi Biston kita, minggu depan itu dimajukan jadi tanggal 25 Februari oleh Saudara Febrianto Saka dan dimulai jam 5 sore. Dan untuk teman-teman yang sudah mengambil bagian kiranya dapat mempersiapkan dan diulangi untuk Biston kita minggu depan itu dimajukan hari Jumat tanggal 25 Februari oleh Saudara Febrianto Saka dimulai jam 5 sore. Dan untuk teman-teman juga sudah bisa beribadah di gereja tetap mematuhi protokol kesehatan. Mohon maaf, diralat tanggalnya 26 Februari. Tanggal 26 hari Jumat. Nah, dan hari ini HUT PKPG GEP Sultra yang ke-49 tahun. Kita bersyukur di usia ini pemuda kiranya makin persekutuan PKPG makin sukses dan kiranya makin jaya. Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita memeriahkan HUT PKPG kita pada malam hari ini, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Dan saya persilakan Ibu Pendeta, KOB juga sambil kita menyalakan lilin kue ulang tahunnya. Sambil kita menyanyi selamat ulang tahun, ya semua pengurus boleh maju. Ya pengurus boleh maju, kita sama-sama memeriahkan ulang tahun PKPG. Kita menyanyi selamat ulang tahun dengan sukacita. Kita angkat bersama. Sambil kita bertepuk tangan. Ulang tahun kami ucapkan, selamat kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat, selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya. Panjang umur, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang, sekarang juga, sekarang. Hore.